Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi pada hari ini, Rabu 8 Juli 2020. Semoga kita semuanya terus bersyukur, terus berpengharapan, dan terus dikuatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 13 ayat 1. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa semua manusia ingin diakui, ingin dipuji, ingin dihormati, dan ingin diakui kedudukannya. Mulai dari anak-anak sampai orang tua menginginkan hal itu. Oleh karena itulah banyak orang menganggap bahwa pengakuan dan penghormatan dan kemuliaan didapatkan melalui harta dan kekayaan. Oleh karena itulah banyak orang mencari kedudukan, mencari jabatan supaya diakui. Padahal yang sebenarnya adalah bahwa pengakuan, pujian, kehormatan, dan kemuliaan yang sejati di mata Tuhan dan di dunia ini akan dialami dan dinikmati hanya jika manusia itu terikat dan melekat kepada Tuhan. Dalam perikop ini ada yang kita lihat, pergilah membeli ikat pinggang lenan. Lenan adalah kain tenun yang terbuat dari serat tanaman rami. Oleh karena itu, mungkin sekali bahwa bahannya cukup baik dan pembuatannya yang relatif sulit. Maka kain lenan ini merupakan suatu produk yang cukup mahal, dan karena itu hanya mampu dibeli oleh golongan masyarakat yang kaya dan berkedudukan. Dan pada zaman Nabi Yeremia, pakaian ini atau kain lenan ini adalah merupakan pakaian para imam, dibuat dari kain lenan. Sebuah simbol kekudusan kerajaan imam yang menunjukkan bahwa mereka orang yang memang layak dihormati, layak dipuji, dan layak dimuliakan. Ikat pinggang lenan yang dimaksud dalam perikop ini adalah kain yang dililitkan pada pinggang dan panjangnya sampai tengah paha. Kita sering mendapatkan gambaran orang-orang seperti apa yang biasanya mengenakan ikat pinggang semacam ini di dalam masyarakat pada masa itu. Kedudukan dan jabatan seseorang pada masa itu terlihat dari atribut yang dikenakannya, termasuk ikat pinggang seperti apa yang dikenakannya. Ikat pinggang lenan itu sepertinya menjadi simbol eksistensi seseorang pada masa itu. Biasanya yang mengenakan ikat pinggang lenan seperti yang dipakai oleh para imam pada saat itu adalah memiliki hubungan yang sangat akrab kepada Tuhan, antara Tuhan dan Tuhan. Itu adalah merupakan simbol bahwa imam terikat dengan Allah, kehidupannya terikat dengan Allah. Oleh karena itu bahwa Nabi Yeremia diperintah oleh Tuhan untuk membeli dan mengenakan ikat pinggang lenan, dan kemudian menyuruhnya melepaskan untuk kemudian menyembunyikannya di bukit batu di tepi sungai Oprat selama beberapa waktu lamanya. Hal ini disebut nubuat yang memperagakan apa yang kelak hendak dilakukan Tuhan terhadap umat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perikop ini bahwa kain lenan, ikat pinggang lenan itu adalah merupakan simbol kekudusan bagi para imam, karena mereka selalu terikat dan tidak terpisahkan dari kekuasaan Tuhan. Yang pertama yang dapat kita lihat adalah bahwa kondisi terikat dan melekat kepada Tuhan. Pada masa pemerintahan Raja Daud, kerajaan Israel seperti diberkati karena umat Tuhan sungguh-sungguh hidup
dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Tetapi setelah Daud dan Salomo, bahwa kerajaan Israel hancur-hancuran. Karena apa? Karena raja dan masyarakat tidak melekat, tidak terikat lagi kepada Tuhan. Tetapi sudah banyak yang menyembah berhala, sudah banyak yang berpaling, sudah banyak yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sehingga kerajaan itu menjadi hancur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa kehidupan kita, bahwa kita harus selalu mencari Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan, maka semua fasilitas yang dimilikinya menjadi milik kita juga. Saudara-saudara yang terkasih, secara moral semua kesucian, kekudusan, dan kemuliaannya ikut melekat dalam pribadi kita sehingga kita diakui, diperhitungkan, dihargai, dan dihormati kemanapun dan dimanapun kita pergi dan berada. Oleh karena itu bahwa Tuhan dan kehidupan kita kepada Tuhan harus selalu melekat. Itulah yang dimaksudkan dalam firman ini. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu. Artinya jangan terlepas kehidupan kita daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa firman ini mengajak kita untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu. Seperti yang kami katakan tadi bahwa ikat pinggang kain lenan itu adalah pakaian khusus bagi para imam, sebagai simbol kekudusan, sebagai simbol bahwa mereka adalah pelaku firman Tuhan dan pemberita firman Tuhan. Maka kita juga adalah sebagai orang yang percaya. Mari kita hidup sesuai dengan yang diaturkan oleh Tuhan. Mari kita mengikat pinggangkan kebenaran, berikat pinggangkan firman Tuhan. Kita terus mendekat kepada Tuhan. Kita terus bergaul akrab dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang sangat dekat kepada Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang sangat dekat. Jangan pernah kita lepaskan hubungan kita daripada Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan ikatan kita kepada Tuhan. Kita telah ditebus oleh Tuhan, maka kita harus mampu hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maka dengan pengakuan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dunia ini pun akan mengakui kita. Maka dunia ini pun akan memuji, akan menghormati, karena kita adalah pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa ketika kita terus bergaul akrab dengan Tuhan, seperti Daud bergaul akrab dengan Tuhan, seperti Salomo juga, maka kita akan terus mengalami pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, bahwa kebenaran, pengakuan, pujian, kehormatan, dan kemuliaan yang sejati di mata Tuhan dan di dunia ini akan kita alami dan nikmati hanya jika kita hidup terikat dan melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hidup terikat, hidup melekat, hidup bergaul akrab dengan Tuhan, memiliki hubungan yang sangat dekat kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang selalu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.